Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua, baik untuk penonton yang hadir di dalam studio dan juga penonton yang ikut berpartisipasi dan menonton dari layar live streaming. Pertama-tama mari kita ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan berkat darinya kita bisa hadir dan diberi kesempatan dalam sesi bincang-bincang dan juga mengolah rasa pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama aku Hanifah dan aku sebagai MC yang akan menemani kalian hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik menarik yang sering dibincangkan atau bahkan selalu diperbincangkan oleh khalayak luas, yakni mengenai mapan dulu baru menikah. Nah, rasanya nggak seru ya kalau aku cuma sendirian. Jadi dalam kesempatan kali ini aku ditemani dua narasumber hebat, yakni Kak Maura dan juga Kak Atta. Assalamualaikum Kak Maura dan Kak Atta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Hanifah dan tim yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber di podcast hari ini. Insya Allah, terima kasih kembali Kak Maura. Waalaikumsalam Kak Hani, aku juga senang banget bisa diundang di acara ini. Nah, aku sebagai perwakilan dari tim bincang-bincang nih mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Maura dan Kak Atta karena sudah bersedia untuk hadir dalam kegiatan kali ini dan bersedia untuk memberikan ilmu dan juga memberi insight baru untuk teman-teman yang menyaksikan. Nah, jadi kakak-kakak, topik ini tuh muncul karena banyak banget teman-teman di media sosial yang request ke kita untuk membahas mengenai topik pernikahan, mapan dulu baru menikah. Nah, jadi kita akhirnya dalam kesempatan kali ini kita membahas mengenai topik tersebut. Jadi banyak banget teman-teman yang merasa kebingungan dan ada dua sisi nih. Ada yang mengatakan bahwa harus punya karir mapan dulu baru menikah, tapi ada juga yang bilang kenapa nggak menikah dulu? Rezeki kan bisa dicari bareng, gitu ya kakak-kakak. Jadi sebenarnya mana sih yang lebih tepat dari dua point of view tersebut? Nah, maka dari itu, mari kita bahas topik ini dengan mendengar pertanyaan dan melibatkan pertanyaan dari audiens. Pertama, mungkin kita langsung aja kali ya, langsung memberikan kesempatan untuk audiens untuk bertanya. Jadi, yang mau bertanya boleh langsung mengangkat tangan, atau yang dari layanan streaming bisa langsung raise hand. Baik, pertanyaan pertama dari Kak Gitsa. Boleh silakan langsung Kak Gitsa untuk disampaikan pertanyaannya ke narasumber. Aku mau nanya nih, sebelumnya terima kasih banget untuk Kak Hani yang sudah memberikan kami para audiens kesempatan untuk bertanya di segmen ini. Aku mau nanya nih ke Kak Maura, sebenarnya dalam Islam tuh apakah ada panduan yang mengatakan bahwa lebih baik mapan dulu sebelum menikah atau mapan dulu sebelum nikah gitu? Karena kan ya sekarang banyak nih tanggapan yang bilang kalau misalkan kita udah ketemu orang yang tepat, udah nggak usah mikir kemana-mana, langsung nikah aja, nggak usah musingin yang lain, kan rezeki Allah yang atur gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Gitsa, dan pertanyaannya diberikan kepada Kak Maura. Silakan Kak Maura untuk menjawab pertanyaan dari Gitsa. Wah, ini pertanyaan yang bagus banget ya Gitsa. Sebetulnya nih, dalam Islam sendiri, menikah itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang bunyinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, dari Quran surat An-Nur ini kita tuh bisa mengartikan ya bahwa kemapanan itu memang penting. Terutama mungkin sebelum berumah tangga kan kita butuh biaya-biaya pernikahan dan juga biaya persiapan berumah tangga. Misalnya kayak rumah, kendaraan, dan juga mungkin biaya sehari-hari. Tapi nih teman-teman, jangan sampai materi ini jadi penghalang kita untuk memutuskan menikah. Karena sebetulnya yang lebih utama di sini adalah niat dan usaha untuk membangun rumah tangga yang berkah.
Apapun kondisinya, rezeki itu udah di tangan Allah dan datangnya pasti dari Allah. Tapi kita juga harus senantiasa berikhtiar kepada Allah. Kita juga harus berusaha dan juga berdoa kepada Allah. Jadi, kalau misalnya kita merasa siap secara mental dan spiritual, insya Allah rezeki akan menyusul juga. Wah, Masya Allah sekali ya jawabannya Kak Maura. Jadi memang kita ketika ingin mempersiapkan pernikahan, kita itu pertama yang paling penting adalah usaha, dibarengi juga dengan doa supaya tujuan kita tuh tercapai sesuai keinginan kita ya Kak gitu. Nah, gimana Kak Gitsa? Apakah sudah terjawab dan tercerahkan pertanyaannya? Oke, baik. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Yolanda. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Halo semuanya, saya Yolanda. Mau tanya ke Atta nih, kalau secara pengalaman, menurut Atta, menikah di usia muda itu tantangannya apa aja? Dan gimana Atta mempersiapkan diri? Terima kasih. Oke, baik Kak Yolanda, udah kita simpen nih pertanyaannya dan boleh banget langsung dijawab sama Kak Atta ya. Wah, pertanyaannya seru sekali ya Yolanda. Tantangan terbesar selama menikah itu biasanya kestabilan finansial. Dulu aku udah ketemu calonnya nih, dan kami merasa klop dan sudah berkomitmen satu sama lain. Tetapi awalnya aku dulu juga sempet takut, kayak bisa nggak ya bangun rumah tangga, belum ada penghasilan yang besar. Tapi akhirnya aku sadar, yang penting adalah komunikasi dan kerjasama kita satu sama lain sebagai pasangan. Aku dan suami juga waktu itu sepakat untuk membangun bareng-bareng. Kita sama-sama belajar mengatur keuangan, saling mendukung satu sama lain. Dan gak malu buat terbuka soal keuangan satu sama lain. Jadi tantangannya itu pasti ada. Tapi justru kita tumbuh bersama dan mengusahakan buat pernikahan kita berjalan tanpa adanya masalah finansial. Walaupun pasti akan ada masalah seperti itu. Yang penting kalian harus berkomunikasi dengan pasangan kalian itu. Wah, jadi dari jawabannya Kak Atta yang didasarkan dari pengalaman nih, kita bisa dapat bahwasanya kalau pernikahan itu bukan cuma tentang bahagia aja ya Kak. Pasti bakal ada masalahnya. Tapi masalah itu bisa kita lalui dan mungkin akan merasa lebih ringan kalau kita kerjasama dan juga kuncinya adalah komunikasi dengan pasangan. Iya, gitu ya Kak. Oke, baik. Gimana Kak Yolanda? Insya Allah pertanyaannya sudah terjawab dari jawaban yang luar biasa dari Kak Atta. Nah, kita boleh nih langsung beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Wah, kayaknya ada nih yang mengajukan pertanyaan dari layanan streaming kita. Kali ini dari Kak Giska. Boleh Kak Giska, silahkan langsung mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giska. Saya mau bertanya ke Maura lagi. Kira-kira kalau misalkannya kita udah siap secara finansial, tapi mental kita belum siap, apakah itu bakal jadi masalah juga buat kedepannya? Terima kasih. Wah, bagus banget nih pertanyaannya Kak Giska. Kalau tadi sebelumnya Kak Yolanda dan Kak Atta nih membahas mengenai finansial, kali ini kita akan membahas mengenai kesiapan mental. Dan boleh banget langsung dijawab sama Kak Maura ya. Nah ini kali ini pertanyaannya penting dan krusial banget ya teman-teman. Jadi dalam Islam sendiri, kesiapan menikah itu memang tidak hanya soal finansial nih, tapi juga soal mental dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda nih teman-teman, jadinya gini. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan nih, menikah itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal kesiapan untuk memimpin dan bekerja sama bersama pasangan. Selain itu juga ya perihal belajar menjadi istri atau suami sesuai syariat Islam, parenting yang baik sesuai syariat Islam, serta soal bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kalau misalnya kita nih belum merasa siap untuk menikah secara mental, sebaiknya tingkatkan dulu kualitas diri, baik dengan belajar, bisa juga berkonsultasi dengan teman-teman atau komunitas, bisa juga dengan mengikuti kajian,
serta kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena pernikahan itu ya teman-teman bukan hanya perihal kita bahagia, tapi juga tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Kak. Jadi memang kesiapan itu nomor satu ya, bukan hanya finansial tapi secara mental dan juga spiritual. Apalagi kalau misalnya kita nih memutuskan untuk memiliki anak, itu juga kan ilmu parenting tuh sangat penting banget dan kita benar-benar harus belajar dan gak bisa asal-asalan gitu ya, asal siap itu tuh gak bisa banget karena kita harus 100% siap. Itu sih. Betul sekali. Setelah pertanyaan dari Kak Giska terjawab nih, gimana kalau kita langsung aja beralih ke pertanyaan selanjutnya dan menjadi pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Nah, silakan buat teman-teman boleh langsung angkat tangannya atau raise hand di kolom komentar. Aku dong boleh tanya nggak? Aku Nata, aku mau tanya nih, kalau pasangan kita nih punya pandangan yang berbeda mengenai persoalan mapan dulu atau nikah dulu, itu bagaimana sih cara menyatukannya? Oke, pertanyaan terakhir nih dari Kanata. Kanata mengajukan pertanyaan mengenai pandangan. Wah, kalau pandangan nih pasti bakal banyak banget sisi-sisinya dan bakal seru banget kalau kita kulik. Nah, boleh dong jawabannya menurut Kak Ata sendiri gimana sih kalau misalnya kita ada perbedaan pandangan sama pasangan kita nih? Wah, itu pertanyaan lumayan tricky ya buat kita semua. Tapi intinya itu adalah kita harus komunikasi berdua, kita harus duduk bareng, diskusi dengan kepala yang dingin, dan cari titik tengah. Misalnya kalau pasangan kamu maunya mapan dulu, coba tanya alasannya. Apakah karena takut nggak cukup atau ada target yang akan dia kejar? Kalau yang kita ingin menikah dulu, jelaskan kenapa kita yakin kepada pasangan kita. Yang penting adalah sama-sama saling mendukung. Jangan lupa melibatkan doa juga, karena keputusan besar seperti ini harus ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niat baik, insya Allah jalannya akan dimudahkan. Wah, kalau dari aku sih setuju banget ya Kak, karena kita di semua situasi dan kondisi itu memang kunci dari semua hal itu adalah komunikasi. Dan jangan lupa kita harus selalu mengingat Allah, apalagi kalau misalnya keputusan besar gitu ya, apalagi menikah ini bukan soal sehari dua hari nih ya kan, tapi seumur hidup dengan pasangan yang kita pilih. Jadi begitu ya Kanata, jawaban dari Kak Ata nih. Apakah sudah menjawab? Nah, obrolan kita pada kesempatan kali ini tuh seru banget ya. Apalagi di sini aku ditemani sama kakak-kakak narasumber yang luar biasa dan juga udah sharing pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tapi sayang banget nih, waktunya sudah habis. Jadi aku mau nggak mau nih harus tutup pertanyaannya untuk kali ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget langsung reach Instagram kita dan tanyakan langsung di sana. Nah, sebelum kita tutup, aku mau nih kalau boleh minta pesan dan kesannya juga dari Kak Ata dan Kak Maura untuk teman-teman di sana, baik yang dalam waktu dekat nih memutuskan untuk menikah atau mungkin belum ada pikiran. Karena kan ilmu dan juga pengalaman dari kakak-kakak sekalian itu sangat bermanfaat bagi para audiens gitu. Boleh mungkin dari saya dulu ya. Untuk teman-teman nih yang ada di studio dan yang ada di live streaming juga, pesan dari saya, jangan terlalu takut untuk menikah, tapi lebih ke persiapkanlah diri sebaik mungkin. Mungkin dari segi mental, spiritual, dan juga finansial nih. Karena ingat aja, kalau misalnya Allah itu selalu mencukupkan rezeki bagi hambanya yang berniat baik. Jadi selalu berprasangka baiklah kepada Allah. Selain kita juga harus selalu berikhtiar nih teman-teman, tetaplah berdoa kepada Allah agar kita dijodohkan dengan orang yang terbaik serta yang satu paham dengan kita. Betul, aku setuju banget dengan tanggapan dari Kakak Maura. Dan juga menikah itu bukan soal siapa yang lebih dulu teman-teman, tapi siapa yang lebih siap. Jangan lupa mempersiapkan diri agar nantinya kita menikah ada bekal untuk kita tersendiri. Dan kita bisa menyelesaikan suatu masalah di pernikahan dengan kepala yang dingin. Dan jangan lupa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke baik, terima kasih atas kesannya Kak Ata dan Kak Maura. Insya Allah menjadi ilmu untuk teman-teman sekalian ya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku mau menyimpulkan nih dari pembicaraan kita kali ini.
Jadi menikah itu kan adalah suatu persoalan yang besar, yang dimana kita harus mempertimbangkan itu matang-matang. Dan selain finansial, kita juga harus menyiapkan mental dan juga spiritual. Jangan sampai karena ketidaksiapan kita nanti justru akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga kita. Gitu ya teman-teman. Jadi selalu berusaha dan juga berdoa, berikhtiarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya kan Kak? Intinya teman-teman gak ada jawaban yang mutlak, karena pernikahan itu adalah tergantung dari kesiapan kita. Tapi sebisa mungkin dan harus ya wajib diri kita dan pasangan kita itu sama-sama sudah siap. Jadi dengan begitu kita bisa mencapai tujuan pernikahan kita, yakni pernikahan yang samawa alias sakinah mawaddah warahmah. Nah, sekian dari podcast Bincang-Bincang dan Ngolah Rasa pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila dari aku ataupun kakak-kakak sekalian ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.